Shalom, jumpa lagi di channel Lavos Sukacita. Di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, Ulangan pasal 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Lavos Sukacita di mana saja berada, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, baiklah mari kita berdoa minta tuntunan terang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Bapa di dalam sorga, karena di saat ini kami diberikan kesempatan lagi melalui channel Lavos Sukacita untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami semua, baik pemirsa Lavos Sukacita yang menyaksikan melalui channel ini, tetapi juga hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar di dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, kami semua dapat memahami maksud Tuhan dari firman ini dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berbicaralah kepada kami sekalian ya Allah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasih, pemirsa Lavos Sukacita di mana saja berada. Bagian firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Judul pembacaan, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Ayat 14 hingga ayatnya yang ke-16. Sesungguhnya Tuhan Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Lavos Sukacita di mana saja berada, juga anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Allah mengasihi umat pilihannya adalah bagian tema yang menjadi perenungan kita dari pembacaan Alkitab kita tadi, yakni Ulangan pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Bapak Ibu Saudara, anak-anak pemirsa Lavos Sukacita di mana saja berada, bahwa di dalam kehidupan ini, ketika kita dari sebagian banyak benda misalnya, atau tempat misalnya, pasti kita akan memilih dari sekian banyak itu. Dan apa yang menjadi pilihan kita, pasti ada yang melatar belakanginya. Dan apa yang menjadi pilihan kita itu pasti kita jaga, ya, kita rawat, dan sedang barang tentu kita tidak mau untuk segala sesuatu itu menjadi rusak atau diambil oleh orang lain. Nah, bagian firman Tuhan ini juga hendak mengantar kita bahwa sesungguhnya Allah mengasihi umat pilihannya, sehingga Dia tidak mau umat pilihannya itu binasa akibat pengaruh-pengaruh yang ada di dunia ini. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh Musa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Jadi pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, ketika Musa dia naik ke Bukit Horeb untuk menerima 10 hukum Tuhan, ketika dia turun begini, dia melihat situasi yang terjadi, yang dilakukan oleh bangsa Israel, bahwa dia mendapati bangsa Israel sedang menyembah kepada patung tuangan lembu emas. Hal ini membuat Musa menjadi marah, ya, sehingga membuat Musa menjadi marah. Sehingga bagian firman Tuhan ini ditegaskan oleh Musa, mau menyampaikan kepada bangsa Israel untuk bagaimana mereka mengingat-ingat akan kebaikan Allah bagi Israel.
Bagaimana Allah menuntun mereka keluar dari nenek moyang mereka, keluar dari tanah Mesir. Musa mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Allah lain yang dapat disejajarkan dengan Allah yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahwa sesungguhnya Allah yang maha kuasa. Lebih daripada itu, bahwa Musa mau sampaikan kepada umat Israel bahwa nenek moyang mereka telah dipilih oleh Allah untuk bagaimana menjadi alat keselamatan dari Allah bagi dunia ini. Nah, sehingga dari nenek moyang mereka itulah Allah juga memilih Israel untuk menyampaikan segala kebaikan Allah, segala pemeliharaan Allah, segala penyertaan Allah bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itu Musa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi ini berasal dari hati. Sehingga Musa mau tegaskan kepada Israel untuk menyunatkan hati mereka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa mereka bersihkan hati mereka dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Supaya bagaimana Allah tetap dimuliakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini ada hal penting yang hendak kita maknai di dalam hidup ini. Bahwa sesungguhnya setelah kita menjadi umat Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak sekalian, bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah sendiri. Allah tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi Allah juga menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya di tengah berbagai gumul yang kita hadapi dan kita alami, baik di tengah keluarga kita, di tengah tugas kerja kita, bahkan di tengah pelayanan yang kita lakukan. Namun terkadang apa yang dilakukan oleh Israel pada waktu itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Terkadang situasi-situasi tertentu membuat Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak sekalian, kita jauh dari Allah. Kita melakukan penyembahan-penyembahan berhala dengan menurut hawa nafsu dunia ini. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya bahwa sesungguhnya pemeliharaan Allah itu, kasih Allah itu bukan saja kita alami saat ini, tapi dari sejak nenek moyang kita, turun-temurun kita. Kasih Allah itu bukan saja kita nikmati saat ini, tapi jauh sebelumnya daripada itu. Bahwa sesungguhnya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan di dalam hidup ini adalah bentuk pemeliharaan dan penyertaan Allah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu, mari dari hati kita yang paling dalam, kita mau memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Kita mau menyucikan hati kita, kita mau membersihkan hati kita dari segala hal yang jahat. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Kita membersihkan hati kita dari segala hal-hal yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita menaruh hati kita kepada Allah, sehingga hidup yang kita jalani hari lepas hari tetap kita ada di dalam kasih karunia Allah. Sebab apa Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekalian? Bahwa sesungguhnya Allah begitu mengasihi kita, sehingga Dia memilih kita sebagai alatnya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami sebagai umat pilihan-Mu. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami semakin teguh di dalam Engkau. Hati kami taruh untuk Tuhan pulihkan. Hati kami taruh untuk Tuhan pakai di dalam seluruh karya-Mu, sehingga di dalamnya kami boleh melakukan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Berkati semua pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini.
agar di dalamnya mereka juga semua mengalami kasih karunia Allah. Mereka adalah umat pilihan Allah yang dipertetapkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelihara hati dan kehidupan mereka untuk tetap di dalam Engkau, ya Allah. Terima kasih Bapa di surga, kru channel Klavo Sukacita. Tuhan Yesus berkati di dalam seluruh tugas tanggung jawab mereka dalam penyiaran firman-Mu melalui channel ini. Terima kasih Tuhan. Kau berkati manajemen Aimas Hotel yang telah mengizinkan kami untuk mengambil gambar di tempat ini, sehingga melalui hotel ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni dosa kami ya Tuhan, sucikan hati kami, jaga dan pelihara hati kami agar tetap di dalam Engkau saja ya Allah, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.